Halo Sobat Belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Live Classes Matematika. Hari ini kita akan membahas pembahasan soal yang populer banget nih di UTBK. Pasti ada subbab ini yang akan keluar pada UTBK 2021. Ya, barisan dan deret UTBK. Oke, yuk kita kenal apa aja sih soalnya nanti. Di sini saya akan menyajikan soal-soal di mana penyelesaiannya itu saling berhubungan. Yang soal 1, 2, 3 itu akan berkaitan dengan deret aritmatika atau deret geometri. Oke, seperti ini soal pertama. Soal kedua juga masih berkaitan dengan deret geometri. Soal ketiga berkaitan dengan deret apa? Ini merupakan soal bentuk Hotz Higher Order Thinking Skill dalam bentuk konseptual. Yes, soal keempat masih dalam deret, yaitu deret aritmatika. Soal kelima, walaupun di sini bentuknya logaritma, tapi ini juga merupakan bentuk dari deret aritmatika, yang mana akan melibatkan basis-basis atau basic pemahaman tentang logaritma. Akan ada berapa soal yang berkaitan dengan logaritma dari deret aritmatika ataupun deret geometri? Akan ada 3-4 soal. Soal pertama masih logaritma, soal kedua juga berkaitan dengan logaritma. 3, 4. Berarti akan ada 4 soal yang berkaitan dengan logaritma di bab deret dan baris. Oke, lalu selanjutnya. Ya, soal selanjutnya akan ada berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat yang berkaitan dengan baris dan deret juga. Oke, ini 1, 2. Oke, maka akan ada 2 soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat pada baris dan deret. Akan ada 3 soal berkaitan dengan logaritma. Oke, dan ini murni tentang deret aritmatika ataupun deret geometri. Oke, kita langsung saja ya. Langsung saja pada soal pertama. Di sini dijelaskan jika A1, A2, A3 merupakan barisan aritmatika dan A1, A2, A1 tambah A3 merupakan deret geometri. Maka A3 per A1 berapa sih? Pada option tersedia 6, 3, 2, 1, dan 0. Oke, let's check. Langkah pertama, jika ada soal seperti ini, jelas banget nih, clue-nya enak banget. Clue-nya di sini ada barisan aritmatika. Ketika barisannya adalah A1, A2, A3. Dengan konsep barisan aritmatika di mana nilai 2A, oke, 2A2, artinya suku kedua. Nilai dari suku kedua kali suku kedua itu sama dengan A1 ditambah A3. Ini untuk aritmatika. Oke. Untuk aritmatika. Sedangkan untuk yang A1, A2, A1 tambah A3, dia berupa geometri ya. Kita tandain deh di sini deh biar lebih simpel. Dia berupa geometri. Nah, setelah ini kita akan tahu nilai dari apa? Dari barisan geometrinya. Ingat gak, untuk suku kedua barisan geometri, apabila kita pangkatkan 2, berarti di sini A2 pangkat 2 sama dengan, dia akan bernilai suku pertama dikali suku ketiga. Suku pertamanya adalah A1 dikalikan dengan suku ketiganya adalah A1 tambah A3. Bisa dilihat dong di mana A1 tambah A3 merupakan sama dengan 2A pangkat 2. Kita substitusikan saja ke sini menjadi A2 pangkat 2. Dia akan sama dengan A1 dikali 2A pangkat 2. Oke, ini kan artinya dia menjadi 2A1 A2. Kita pindahkan ke sisi kiri menjadi A2 pangkat 2 negatif 2A1 A2. Nah, sampai di sini bagaimana penyelesaian persamaan kuadratnya? Kita bisa keluarkan A2-nya, ya enggak? Oke, karena kita anggap ini satu variabel. Misalkan ini adalah hanya simbol, A2 itu adalah variabel. Berarti A2-nya kita keluarkan menjadi A2 dikurang 2A1.
Oke, sama dengan 0. Ya enggak? Maka penyelesaian dari sini dia akan menjadi A2 sama dengan 0 atau A2 sama dengan 2A1. Ya enggak? A2 min 2A1 dipindahkan menjadi A2 sama dengan 2A1. Oke, konsep di sini bisa paham ya. Ini atau. Oke. Jelas? Jadi di sini pada kita petakan barisan pertama ialah barisan aritmatika, yang mana suku kedua itu sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Sedangkan pada barisan geometri suku kedua pangkat 2 sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. Kebetulan suku ketiganya di sini ialah A1 ditambah A3 sehingga didapat model seperti ini. Nilai A1 tambah A3 dengan substitusikan pada persamaan pertama yang pada barisan aritmatika ialah 2A2, terganti 2A2. Oke, dengan penyelesaian persamaan kuadrat didapat A2-nya sama dengan 0, A2-nya sama dengan 2A1. Sampai di sini apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin nggak kalau A2-nya atau suku keduanya 0 pada barisan deret geometri? Tidak mungkin kan? Berarti ini tidak memenuhi. Karena 0 kali berapapun pada barisan geometri rasionya itu hasilnya 0, maka nggak mungkin banget. Maka yang memungkinkan adalah A2 sama dengan 2A1. Sampai di sini apa yang harus kita lakukan? Substitusikan saja ke persamaan yang pertama. Artinya substitusikan ke sini. A2-nya adalah 2A1. Oke, berarti 2 substitusikan ke sini ya. 2A1 2 dikali 2A1 sama dengan A1 ditambah A3. Berarti A3 akan terjadi berapa? Lihat A1 2 kali 2A1 adalah 4A1. Berarti 4A1 dikurang A1. Berarti A3 sama dengan 3A1. Oke, A3-nya sudah dapat sama dengan A3A1. Maka tinggal kita cari saja pertanyaannya A3 per A1. Oke, A3 per A1. Berarti A3-nya nilainya 3A1 per A1 sama dengan, oke, hasilnya adalah 3. Walaupun ini berupa variabel, tapi nanti ujung-ujungnya berdasarkan apa yang ditanya, dia akan mendapatkan nilai berupa bilangan bulat. Hasilnya adalah 3. Paham? Oke. Jelas ya. Next. Bisa di screenshot jika ketemu soal seperti ini. Akan ada membuat dulu persamaan dari pernyataan yang ada. Pernyataan yang pertama barisan aritmatika, pernyataan kedua barisan geometri. Digunakan konsep dari barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Oke, yang mana suku kedua itu sama, 2 kali suku kedua sama dengan A1 ditambah A3, artinya suku pertama ditambah suku ketiga. Pada barisan geometri, suku kedua pangkat 2 sama dengan suku pertama dikalikan dengan suku ketiga. Itu selalu konsepnya seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di mana soal berikutnya di sini 3 bilangan membentuk suatu deret geometri naik. Deret geometri naik. Kalau deret geometri naik, otomatis nanti rasionya dia lebih dari 1. Sedangkan kalau deret geometri turun, rasionya kurang dari 1. Oke, jika jumlahnya 26 dan hasil kalinya 216, maka rasio deret tersebut berapa sih? Iya enggak? 3 bilangan. Kita nggak tahu nih 3 bilangannya berapa, tapi enak di sini. Di sini ada clue-nya. Jumlah ketiganya 26 dan hasil kalinya 216. Oke, caranya bagaimana? Kita tentukan dulu di mana kan U1 pada baris deret geometri, U2, U3. Kalau di sini A per R, berarti di sini A dong, karena kan deret geometri naik, kan dikali R semua. Berarti di sini adalah A kali R. Kenapa A per R pada suku pertama? Karena kita misalkan suku keduanya itu adalah A. A di sini bukan berarti suku pertama ya. Kita memisalkan, boleh saja memisalkan P deh, enaknya. Misalkan suku keduanya P, maka suku pertamanya akan menjadi P per R. Suku ketiganya akan menjadi P
L. Oke. Biar membedakan mana suku pertama, karena biasanya suku pertama dilambangkan dengan A. Nah, sampai di sini bagaimana tadi konsep yang tadi? Di sini hasilnya kalinya ketiganya adalah 216. Kalikan saja, berarti P per L dikali P dikali PL sama dengan 216. Boleh dong kita coret? Boleh banget. Sehingga P pangkat 3 akan menghasilkan 216. P sama dengan berapa pangkat 3? Hasilnya 216. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Enak nih. Sudah jelas suku keduanya adalah 6. Suku keduanya adalah 6. Lalu bagaimana untuk mengetahui rasionya? Dilihat saja. Di sini ada clue lainnya. Clue lainnya berupa jumlah ketiganya 216. Artinya ini apabila kita jumlahkan P per L ditambah P ditambah PL, dia akan menghasilkan 26. Oke. P-nya berapa? P-nya sudah ketahuan kan, 6. Berarti 6 per L ditambah 6 ditambah 6L sama dengan 26. Jelas ini akan pindah jadi 20 ya. Oke, dia akan menghasilkan 6 per L ditambah 6L. Berarti samakan penyebutnya jadi L. 6 ditambah 6L pangkat 2. Kalikan saja ke sini. Iya enggak? Kalikan ke sini menjadi 6L pangkat 2. Oke. 6L pangkat 2 ditambah 6 sama dengan 20L. Artinya 6L pangkat 2 minus 20L ditambah 6 akan menghasilkan 0. Sampai di sini, yes, tentunya penyelesaiannya ialah berupa penyelesaian mencari angka persamaan kuadrat yang variabelnya L dan L pangkat 2. Oke, sampai di sini kan belum selesai nih. Lanjut aja lah ya, kita mencari pemecahannya. 66L pangkat 2 min 20L ditambah 6 sama dengan 0. Semua terbagi dengan 2 biar enak. Semua terbagi dengan 2 menjadi 3L pangkat 2 minus 10L ditambah 3 sama dengan 0. Berarti pemfaktorannya bagaimana? Artinya pemfaktorannya 3L minus 1 L minus 3 sama dengan 0. L sama dengan 1 per 3. Oke, rasionya 1 per 3 enggak? Enggak dong, karena di sini geometrinya adalah naik. Bukan, ini berarti bukan ya. Oke, sedangkan yang untuk ini adalah L sama dengan 3. Jelas, untuk barisan geometri naik, rasionya harus lebih dari 1. 3 lebih dari 1, iya, berarti ini. Yes. Jelas? A, B, C, ya jelas C. Oke, clear sudah soal kedua. Kita lanjut. Sebelumnya, jika mau men-screenshot pembahasan yang ada, dipersilakan. Oke. Next, soal ketiga. Di sini ada soal kontekstual mengenai barisan dan deret. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ukuran populasi suatu satwa langka berkurang menjadi setengahnya setiap 20 tahun sekali. Oke, jika pada 2007 populasinya hanya 500.000 ekor. Hanya berarti tinggal 500 ekor. Ini berarti pada tahun 1887 ukurannya populasinya berapa sih? Berapa juta? Ini dalam juta ya, 4 juta kah? 8 juta kah? 16 juta kah? 32 juta kah? Atau 64 juta kah? Yuk kita cari tahu. Dengan menggunakan konsep apa? Kita lihat dulu, kita petakan dulu tahunnya. Di mana 2007. Oke, 2007. Lalu setiap 20 tahun kita hitung mundur. 2007 dikurang 20 berarti 1987, ya enggak? 1987 lanjut ke 1967 sampai dengan 1947 sampai dengan 1887. Oke. Pada 2007 dia 500.000. Kita dalam ribuan ya, 500. Oke, kita dalam ribuan nih populasinya yang ada di sini.
Nah, kira-kira kalau kalian boleh manual, enak aja boleh. Enak aja, seenaknya kalian, seenaknya kamu. Seenaknya kamu di rumah untuk mempersiapkan diri soal UTBK. Hitung mundurnya, hitung manual sampai dengan 1887, ya monggo. Cuma untuk efisiensi waktu lebih baik kita menggunakan konsep yang ada. Di sini kan apakah aritmatika atau geometri? Lihat, setengahnya, berarti kan setengahnya 20 tahun sekali. Sebelum 2007 berapa kalau dia menjadi 500? Kalikan 2 saja kan, berarti dia adalah 1 juta pada 1987. Berarti kan di sini 2 juta kan setengahnya Kak, tapi kan ini hitung mundur. Iya enggak? Bukan hitung maju. Kalau hitung maju ya kalikan setengah, tapi ini hitung mundur. Oke. Berarti di sini 4.000 atau 4 juta ya, dan seterusnya. Di sini berapa sih di sini? Oke, di sini berapa? Nah, kita lihat di sini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ke-7. Karena 1947, 1907, 1927, 1907, 1887. Ini adalah U ke-7. Artinya kita akan tahu jumlah populasi pada suku ke-7 menggunakan rumus UN. UN apa? Aritmatika atau geometri? Kita lihat 500 ke 1000 ya kali 2 kan. Ini juga kali 2. Berarti ini harus berupa ratio. Dan ini suku pertamanya A. Berarti UN gunakan rumus suku ke N geometri. A dikali R pangkat N-1. N-nya -1. Berarti kalau U7 langsung saja A-nya 500. A-nya 500. Oke. Dikali rasionya 2. 7 kurang 1 ya 6. Berarti 500 dikali dengan 2 pangkat 6, 64. Dia akan menghasilkan 32.000. Artinya 32 juta populasi pada 1887. Jawabannya yang D. Kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalian sempat dan masih punya waktu banyak, diurutkan saja, manual saja boleh. Tapi jika memang ingin cepat, gunakan konsep suku ke N, rumus geometri, deret geometri. Oke, kita menuju soal berikutnya. Ada apa sih soal berikutnya? Masih tetap di sini adalah deret, tumbang deretnya aritmatika. Kita murni menyelesaikannya dengan konsep jumlah suku ke N pertama. Karena di sini jelas jumlah 10 suku pertama, jumlah 10 suku pertama. Oke. Berarti di sini kan deret aritmatikanya A ditambah A tambah akar 2 ditambah A tambah 2 akar 2 ditambah A ditambah 3 akar 2. Mana yang berupa suku pertama, suku kedua, suku ketiga? Kita tandain dulu ya. Ini adalah suku pertama, ini suku kedua. Oke, ini suku ketiga. Dan seterusnya dihasilkan jumlahnya tuh 10 deret itu adalah 55 akar 2. Berarti suku pertamanya tetap A. Kita cari bedanya. Bedanya suku kedua dikurang suku pertama. Berarti bedanya adalah A ditambah akar 2 dikurang A. Berarti A kurang A habis lah ya. Menjadi akar 2. Bedanya sudah ketahuan, akar 2. Kita menggunakan apa? Jumlah rumus suku ke N pertama. Jumlah seluruh suku ke N pertama itu adalah Sn. Yang mana N per 2. Karena suku terakhirnya nggak diketahui berapa, kita gunakan rumus yang 2A ditambah N-1B. Oke. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Tapi kan ini berupa variabel. Kita lihat nanti. Oke. Sn-nya berapa? Sn-nya 55 akar 2. Oke, 55 akar 2. Ini sebagai Sn berapa? Sn 10. N-nya 10. Berarti di sini S10 deh ya. S10. Berarti 10 per 2 dikalikan 2. A-nya tetap A ditambah 10 kurang 1 9 dong. 9. Bedanya akar 2. Berarti kalikan dengan akar 2. Oke. Paham dong sampai di sini, di mana jumlah seluruh suku 10 pertama itu adalah 55 akar 2. Berarti 55 akar 2 sama dengan 10 per 2 5. 2A ditambah 9 akar 2.
Oke, 55 akar 2 sama dengan 5 kali 2A, 10A. 5 dikali 9 akar 2 ditambah 45 akar 2. Ini bakal pindah. Dia akan menjadi 55 akar 2 dikurang 45 akar 2. Oke, 45 akar 2 sama dengan 10A. Sudah ketahuan dah sampai sini lah ya. A-nya akan mendapat nilai berapa? Berarti di sini 10 akar 2 sama dengan 10A. Coret dong. Berarti A-nya adalah akar 2. Oke, dapat Eureka. Nilainya adalah yang D pada option. Mudah ya, mudah sekali. Lanjut ke tingkat berikutnya yang melibatkan bab atau materi lain pada baris dan deret. Akan melibatkan bab logaritma. Soal pertama seperti ini. Bilangan Y log X min 1, Y log X plus 1, Y log 3X minus 1 merupakan 3 suku berurutan deret aritmatika. Cluenya jelas. Ketiga ini adalah 3 suku berurutan deret aritmatika. Jika jumlah 3 bilangan itu adalah 6, maka nilai X ditambah Y berapa sih? Yuk kita utak-atik soalnya. Yang tips untuk soal ini kamu di rumah harus ingat sifat-sifat dari logaritma. Ada 10 sifat logaritma. Oke. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, konsep dari barisan aritmatika. Ingat, suku kedua atau suku kedua ya. 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Berarti ini anggap sebagai U1. Oke. Ini kita anggap sebagai U2. Ini kita anggap sebagai U3. Oke. Berarti 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. Masukkan saja ya nilainya. Dimana 2 dikali Y log, nggak usah pakai kurung deh, Y log X plus 1 sama dengan Y log X min 1 ditambah U3 nya Y log 3X min 1. Oke, 3X min 1. Sampai di sini sifat logaritma yang apa yang berlaku? Masih ingat N A log B sama dengan A log B pangkat N. Sedangkan apabila ada A log B ditambah A log C, dia akan menjadi A log B tambah C. Kedua sifat ini bisa menjadikan persamaan pada 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. Oke, ini akan menjadi Y log sifat yang ini menjadi X plus 1 pangkat 2 sama dengan penjumlahan akan menjadi perkalian Y log X min 1 3X min 1. Oke, X plus X min 1. Oke, sudah sama-sama dalam basis yang sama yaitu Y log, boleh untuk mempermudah. Oke, menjadi X plus 1 pangkat 2. X plus 1 pangkat 2 ialah X pangkat 2 plus 2X plus 1. Sedangkan X min 1 dikali 3X min 1. Kita cepat ya. Artinya 3X pangkat 2 min 4X plus 1. Oke, pindahkan saja. Enaknya variabel tertinggi adalah 3X pangkat 2. Ada di kanan. Berarti yang kiri saya pindahkan semua ke kanan. Plus 1 plus 1. Ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Boleh saya eliminate. Sama dengan 0 ya. Yes, pindahkan menjadi sama dengan 0. 3X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 ialah 2X pangkat 2. Min 4X plus 2X nya pindah menjadi min 6X. Ketahuan dong nilai X nya berapa? Yes.
2x kita faktorkan menjadi x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Kita uji dulu, kita uji. Jika x-nya 0 dan y-nya 3, mana yang memenuhi? X-nya 0, coba masukkan ke sini. X-nya 0. Ketika x-nya 0, artinya y log 0 dikurang 1. Y log min 1. Memenuhi nggak? Ada nggak log min 1? Itu kan tidak ada. Log min 1 tidak ada. Berarti untuk x tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Oke. Untuk x sama dengan 0, tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Bagaimana dengan x sama dengan 3? Uji lagi. 3 kurang 1, 2. Y log 2 masih ada. 3 tambah 1, 4. Y log 4 masih ada. 3 kali 3 kurang 1, 8. Masih ada ya, karena positif kan. Berarti yang memenuhi x sama dengan 3. X-nya sudah ketahuan dong berapa. Lanjut. Ketika x-nya sama dengan 3, barisan yang tercipta adalah y log 2 untuk suku pertama. Untuk suku kedua, y log 4. Oke. Untuk suku ketiga, y log 3 kali 3 tambah 1, 8. Oke. Sudah tercipta kan? Gunakan pernyataan 3 suku berurutan aritmatika jika jumlah 3 bilangan itu adalah 6. Artinya y log 2 ditambah y log 4 ditambah y log 8 sama dengan 6. Oke, lagi-lagi kita menggunakan sifat yang mana? Sifat yang ini nih. Kalau dijumlah dia akan menjadi perkalian. Artinya di sini adalah y log 2 dikali 4 dikali dengan 8 sama dengan 6. Y log 2 kali 4 kali 8 64. 64 sama dengan 6. Gunakan inverse-nya aja, artinya jadi eksponen dong. Iya. Berarti di sini akan menjadi y pangkat 6 sama dengan 64. Berapa pangkat 6 hasilnya 64? Mudah banget. 2. Y-nya sudah ketahuan berapa? Y-nya 2 dengan x-nya 3. Maka kita bisa menjawab soal x tambah y. X tambah y sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, mudah sekali. Yes. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma dan juga konsep dasar dari barisan dan deret aritmatika, kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Oke, dan jangan lupa ketika ketemu persamaan kuadrat dengan nilai akar kepersamaan kuadratnya itu x-nya pasti ada 2 nilai. Ujikan kedua-duanya. Jika diujikan kedua-duanya layak atau memenuhi, pakai dua-duanya. Kalau hanya salah satu, hanya pakai satunya saja. Salah satunya saja. Oke, jelas banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dalam deret yang ada logaritmanya, log-lognya itu. Oke. Jumlah 50 suku pertama dari deret log 5 ditambah log 55 ditambah log 605 ditambah log 6655 dan seterusnya sampai 50 deretnya. Ini setara atau ekuivalen dengan berapa sih jumlahnya SN-nya? Pilihannya log 25 pangkat 25 dikali 11 pangkat 1225. Pilihan kedua log 5 pangkat 25 dikali 11 pangkat 1225 dan seterusnya C, D, dan E. Agak rumit gak? Enggak, ini kita hanya tentang trik kita dan berdasarkan konsep dari deret aritmatika juga sifat-sifat dasar aritmatika. Kenapa saya sebut aritmatika? Padahal kan di sini tidak ada clue-nya. Ini deret aritmatika kah atau geometri? Nah, kita cari tahu ini deret aritmatika atau deret geometri. Apakah kakak yang salah? Oke. Silakan kamu yang di rumah saksikan. Kita ubah dulu deh
Untuk log 5 ditambah log 55 ditambah log 605 ditambah log 6655. Artinya log 5 itu adalah suku pertama ditambah ini boleh saya jadikan menjadi log 5 dikali 11. Boleh? Boleh banget. Ditambah kalau ini 605 masih bisa dibagi 5 lah ya. Berapa hasilnya? 121. 121 bilangan kuadrat dari berapa? Dari 11 ya. Artinya di sini adalah ini merupakan log 5 dikali 11 pangkat 2. Oke, ditambah kalau 6655 di sini pangkat 2 masih bisa dibagi 5. Log berapa? 1331. Artinya di sini 5 dikali 11 pangkat 3. Iya enggak? Dan seterusnya, apakah ini deret aritmatika atau deret geometri? Yuk kita cari tahu. Lagi-lagi menggunakan sifat dasar X logaritma, sifat dasar logaritma. Artinya di sini log 5 ditambah log. Kalau perkalian dia akan menjadi log 5 tambah log 11. Oke, ini suku kedua ya. Ditambah log 5 ditambah, karena pasti perkalian, sifat dasar logaritma kalau perkalian jadi penjumlahan. Log 11 pangkat 2 kan, berarti 2 log 11. Ini suku kedua, suku ketiga. Yang ini berarti sama mengikuti ini menjadi log 5 ditambah 3 log 11. Dan seterusnya. Lihat, log 5 di sini ditambah log 11. Di sini ditambah 2 log 11. Di sini ditambah 3 log 11. Aritmatika atau geometri? Bedanya ditambah log 11. Berarti ini kan ditambah log 11. Ini ke sini ditambah log 11. Sudah jelas banget bahwa ini adalah barisan dan deret aritmatika karena bedanya tetap, selisihnya tetap dengan penjumlahan log 11. Ini untuk beda, ini untuk suku pertama A. Yang ditanya apa? Jumlah 50 suku pertama. Kita bisa menggunakan rumus SN. Berarti S50 dong. Lagi-lagi karena suku terakhirnya nggak diketahui, kita gunakan yang N/2. Berarti 50 per 2 dikali 2A. A-nya berapa? A-nya log 5. Berarti dikali log 5. Ditambah 50 kurang 1. 50 kurang 1 berapa? 49. Dikalikan bedanya 49. Oke. 49 dikali tadi bedanya adalah log 11. Sampai di sini mainkan konsep sifat dasar, lagi-lagi sifat dasar logaritma yang N dikali A log B akan menjadi A log B pangkat N. 50 bagi 2, 25. Ini menjadi log 5 pangkat 2 dong. 5 pangkat 2 berapa? 25. Ditambah 49 dikali log 11 menjadi log 11 pangkat 49. Kalikan 25 dikali log 25. Lagi-lagi N dikali A log B menjadi A log B pangkat N. Artinya ini menjadi log 25 pangkat 25. Ditambah, kalikan ke sini. Dia akan menjadi log 11 pangkat 49. 11 pangkat 49 dipangkatkan 25. Ini akan sama dengan 49 dikali 25. Oke, jelas? Ini kali ya. Lagi-lagi sifat dasar logaritma penjumlahan. Kalau penjumlahan jadi perkalian. Log 25 pangkat 25 dikali
11 pangkat 49 kali 25. 50 kali 25 berapa? 50 kali 25 adalah 1250. Iya enggak? Sedangkan dia 49, kurangin 1 aja, kurangin 25, berarti 1225. 1225. Adakah di pilihan log 25 kali log 25 pangkat 25 dikali 11 pangkat 1225? Kita terawang. Oh, ada di pilihan yang A. Yes, mudah kan? Mudah sekali kalau kita menguasai dasar atau basis dari logaritma dan juga baris dan deret aritmatika. Oke. Next. Masih tentang baris dan deret logaritma. Oke, 2 log X plus 3, 2 log 6X plus 2, 2 log 26X min 2. Masih barisan aritmatika. Maka beda barisan tersebut berapa? Tadi sempat menyinggung tentang 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Kalian bisa gunakan. Yang mana nanti juga menggunakan sifat dasar dari logaritma. Sifat dasar logaritma apa? Sifat dasar logaritma apa? Yuk cari tahu. Kita kutak-katik dulu. Ini merupakan barisan aritmatika. Maka anggap ini U1, U2, dan U3. 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. 2 dikali 2 log 6X plus 2 sama dengan U1 nya 2 log X plus 3 ditambah U3 nya 2 log 26X min 2. Oke, pakai sifat dasar logaritma. Untuk yang sisi kiri, lagi-lagi menggunakan sifat dasar N dikali A log B menjadi A log B pangkat N. Ya enggak? Dia menjadi 2 log 6X plus 2 pangkat 2. Oke, bagaimana yang sisi kanan? Yang sisi kanan dia menggunakan sifat dasar logaritma penjumlahan. Penjumlahan akan menjadi perkalian. Berarti di sini akan menjadi X plus 3 dikali 26X min 2. Sudah sama-sama basisnya sudah sama-sama 2 log. Berarti kita boleh untuk mempermudah eliminate, dia akan menjadi 6X pangkat 2 sama dengan X plus 3 dikali 26X min 2. Oke, hasilnya akan menjadi berapa? 6X plus 2 pangkat 2. Ya, dia akan menjadi 36X pangkat 2 plus 24X plus 4. Sedangkan yang ini dia akan menjadi berapa? X kali 26X, ya 26X pangkat 2. 3 dikali 26, 78. Dikurang 2 menjadi min 76X. Ya enggak? 3 dikali min 2, min 6. Yang terbesar yang mana? 36 kah? Atau yang terbesar? 36 X pangkat 2 atau 26X pangkat 2? Yang terbesar ini kan, yang sisi kiri. Berarti yang sisi kanan kamu pindahkan ke sisi kiri. Dia akan menjadi 10X pangkat 2 min 76. Pindah, dia akan menjadi berapa? Plus 76. Benar nggak? 26 kali 3 78 min 2X. 78 plus harusnya di sini. Plus 76, dia akan menjadi min 76. Min 76 ditambah 24. Artinya dia akan menjadi min 52. Oke, min 52X. Min 6 pindah jadi plus 10 sama dengan 0. Sederhanakan aja ya. Ya, kita sederhanakan semua, kita bagi dengan 2. Artinya 5X pangkat 2 min 26X
plus 5 sama dengan 0. Ya enggak? Gunakan pemfaktoran. 5x pangkat 2 nggak ada lain, berarti 5x dan x. Positif 5 berarti di sini min 5 1 sama dengan 0. Kira-kira bedanya yang mana? Di sini x-nya sama dengan 1/5. Di sini x-nya sama dengan 5. Sampai di sini kita uji mana x yang layak. Yang layak yang mana? Apakah yang 1/5 atau yang 5? Kita uji ya. Masukkan saja ke sini 2 log ketika x-nya 1/5. 1/5 tambah 3. Dia akan menghasilkan 2 log 16/5. Ini untuk U1. Untuk U1. Ketika U2-nya berarti 2 log 6 dikali 1/5 ditambah 2. Oke. 2 log 6/5 tambah 2 berarti 6/5 tambah 10/5. 16/5. Mungkin gak sih kalau suatu barisan deret aritmatika itu U1 sama dengan U2? Kan gak mungkin, dia harus bertambah atau berkurang. Iya nggak? Bertambah atau berkurang. Berarti untuk X sama dengan 1/5 dia tidak layak, tidak memenuhi ya. Di sini tidak memenuhi. Bagaimana dengan X sama dengan 5? Kita cek lagi. Oke, saya hapus. Oke. Yes. Kita cek pada X sama dengan 5. X sama dengan 5. Untuk U1 berarti 2 log 8 lah ya. 2 log 8. 2 log 8? Oke. 3. Untuk X sama dengan 5. Ini U1 ya. Di U2. 2 log 6 kali 5 30 tambah 2 32 sama dengan 2 log 32 ialah 5. Untuk U3 nya kalau gitu masih belum puas, kita masukkan ke U3. 2 log 26 kali 5 26 kali 5 130 dikurang 2 128. Jelas 2 log 128 adalah 7. 3 5 7 aritmatika. Bedanya berapa? Bedanya berapa? Bedanya 2. Di option ada yang B. Jelas? Jelas? Paham? Oke, nggak usah panik walaupun melibatkan lintas bab pada baris dan deret. Selama kalian menguasai basisnya atau basic dari pemahaman sifat-sifat logaritma, itu tidak akan jadi masalah. Gunakan dan juga prinsip-prinsip baris dan deret, baik itu geometri, aritmatika. Pada barisan aritmatika ada suku 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama ditambah suku kedua. Rumus SN-nya kita ada 2 jenis, N/2 dikali 2A plus N-1B. Atau kalau suku terakhirnya diketahui, N/2 dikali A tambah UN. Pada rumus suku ke N-nya ialah UN sama dengan A plus N-1B. Itu untuk aritmatika. Kalau geometri ya geometri beda lagi. Kita akan pelajari lagi nanti rumus-rumusnya yang mana tadi sudah sekilas. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 untuk geometri. SN-nya juga ada 2 jenis. Apakah geometri naik atau geometri turun? Geometri naik berarti rasionya lebih dari 1, turun kurang dari 1. Itu semua tercover. Berarti masih ada soal berikutnya. Yang ini coba sobat belajar kerjakan untuk masalah yang ini. Pada suku pertama 4 pangkat 2 log X, 4 pangkat 2 log 2X, 4 pangkat 2 log 4X merupakan barisan. Diberikan barisan apa nih? Sobat belajar cari tahu dulu kayak tadi bentuk soal yang seperti ini. Oke. Waktu sudah sampai habis. Di sini kakak mohon pamit. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.